aksi mogok nasional distribusi besar-besaran hingga tagar matikan aplikasi terus bergulir sejak 2024 hingga awal 2026 ini. Apa yang sebenarnya terjadi antara perusahaan, platform, dan para kurir mereka? Mengapa teori ini sangat penting untuk dibedah? Perkenalkan, saya Amanda Syabila Putri, dan hari ini kita akan membahas tentang analisis etika bisnis isu hak pekerja pada sektor logistik dan gig ekonomi di Indonesia. Klasifikasi sektor, logistik, ekspedisi, dan platform digital, gig ekonomi. Yang pertama ada platform digital mengubah hubungan kerja menjadi kemitraan. Yang kedua ada peningkatan volume belanja online yang tidak dibarengi dengan kesejahteraan kurir. Yang selanjutnya ada maraknya aksi mogok kerja dan demokrasi kurir di berbagai wilayah Indonesia sejak tahun 2024 hingga tahun 2025 sampai sekarang. Berdasarkan berita dari CSN Indonesia, ribuan kurir melakukan aksi protes karena potongan dan instansi sepihak dengan beban kerja yang tidak sebanding dengan upah. Masalah utama adalah status mitra yang membuat perusahaan tidak wajib memberikan UMR atau jaminan kesejahteraan penuh. Selanjutnya ada teori etika. Utilitarianisme, manfaat terbesar untuk jumlah orang yang terbanyak. Dari sisi perusahaan, menekankan biaya operasional agar ongkir murah bagi konsumen, menguntungkan banyak pembeli. Selanjutnya, pelanggaran etikanya mengakibatkan penderitaan kurir. Kesejahteraan ribuan kurir dikorbankan demi kepuasan konsumen dan profit perusahaan. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan sosial. Selanjutnya ada deontologi, kewajiban moral dan penghormatan terhadap martabat manusia. Perusahaan memiliki kewajiban moral untuk memberikan upah yang layak. Deontologi, kewajiban moral dan penghormatan terhadap martabat manusia. Perusahaan memiliki kewajiban moral untuk memberikan upah yang layak. Menggunakan status mitra untuk menghindari kewajiban hukum adalah tindakan yang secara etis adalah salah karena memperlakukan manusia hanya sebagai alat produksi atau komoditas, bukan sebagai individu yang memiliki hak dasar. Selanjutnya, tuntutan potongan aplikasi 10%. Analisis berdasarkan teori keadilan. Ketimpangan beban dan resiko kurir menanggung biaya operasional, bensin, servis, dan parkir. Dan resiko keselamatan di jalan. Perusahaan hanya menyediakan infrastruktur digital. Yang selanjutnya ada kemitraan semu. Secara etis, hubungan mitra seharusnya setara. Namun, perusahaan menentukan harga dan keuntungan secara sepihak tanpa negosiasi, sehingga melanggar prinsip keadilan prosedural. Selanjutnya ada dampak isu terhadap stakeholder. Bisnis, penurunan reputasi, brand image, dan gangguan operasional saat aksi mogok. Yang selanjutnya ada konsumen. Bagi konsumen, penurunan kualitas layanan dan keterlambatan pengiriman akibat aksi mogok yang dilakukan. Selanjutnya bagi masyarakat, meningkatnya angka kemiskinan di sektor pekerja informal dan kestabilan ekonomi bagi keluarga pekerja. Ada solusi yang diberikan. Solusi dari saya, yang pertama ada keadilan, penyesuaian tarif yang adil, yang melibatkan perwakilan kurir dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada regulasi, mendorong pemerintah memperjelas payung hukum bagi pekerja gig agar memiliki hak dasar antara
dengan karyawan formal. Yang selanjutnya ada transparansi, keterbukaan algoritma, pembagian tugas, dan bonus agar tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Selanjutnya ini adalah referensi yang saya pakai untuk kasus kali ini. Etika bisnis bukan hanya soal profit, tapi tentang kemanusiaan manusia. Terima kasih.